Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Suryo Bawono. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori konflik menurut Louis Alfred Kosser. Louis Alfred Kosser banyak mengembangkan perspektif George Simmel dalam karya-karya sosiologinya. Karena itu, Louis Kosser masuk ke dalam tokoh fungsionalisme konflik modern. Jika kaum fungsionalisme melihat konflik itu disfungsional, maka Louis Kosser melihat konflik secara fungsional. Konflik merupakan bentuk interaksi yang tunduk pada perubahan. Konflik dalam pikiran Louis Kosser dapat memperkuat identitas dalam grup, sumber kohesi, dan dapat disalurkan lewat lembaga kata penyelamat. Louis Alfred Kosser menganggap bahwa konflik merupakan tanda-tanda kehidupan. Konflik bisa berupa konflik realistis yang lahir dari kekecewaan atas tuntutan-tuntutan dari hubungan sosial, sedangkan konflik non-realistis yang merupakan kebutuhan untuk meredakan ketegangan, seperti lewat pengkambing hitaman. Video selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Atri Putri Khairun Nurpohan. Saya mahasiswa Pascasarjana Sosiologi. Di sini saya menggunakan teori konflik dari Lewis A. Chaucer, yang mana menurut Chaucer, konflik yang terjadi di dalam masyarakat tidak semata-mata hanya menunjukkan fungsi negatif saja, tetapi konflik dapat menimbulkan dampak positif bagi berlangsungnya tatanan masyarakat. Bagi Chaucer, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi yang tidak perlu diingkari keberadaannya. Chaucer menjelaskan bahwa konflik tidak harus bersifat merusak atau bersifat disfungsional bagi sistem yang bersangkutan, karena suatu konflik juga bisa menimbulkan suatu konsekuensi atau dampak yang bersifat positif. Chaucer berpendapat bahwa konflik berfungsi untuk memperkuat kelompok yang terstruktur secara longgar. Contoh yang saya gunakan yaitu demonstrasi mahasiswa terhadap aksi penolakan RUU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk pengertian RUU Cipta Kerja yaitu sebuah undang-undang yang terdiri dari sejumlah bagian terkait tetapi terpisah yang berupaya untuk mengubah dan mencabut satu atau beberapa undang-undang, yang mana penetapan itu dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2020 yang menuai protes keras dari beberapa kalangan mahasiswa dan buruh selama 3 hari. Aksi tersebut diwarnai tembakan gas air mata, kerusakan fasilitas umum, bentrok aparat dengan mahasiswa. Penetapan UU Lau Cipta Kerja yang dilakukan secara tergesa-gesa atau kejar tayang memiliki beberapa hasil poin penting dalam UU Cipta Kerja yang membuat buruh dan mahasiswa melakukan demonstrasi karena merasa akan dirugikan. Antara lain, pertama, mengenai tenaga kerja asing, kedua, perjanjian waktu tertentu dalam bekerja, ketiga, kebijakan pengupahan, keempat, pemangkasan nilai pasokan, kelima, perjanjian kontrak kerja, keenam, jam kerja eksploitatif, ketujuh, penghilangan hak cuti, ke-8 ancaman hilangnya pensiun dan jaminan kesehatan. Kaitan teori konflik dengan demonstrasi pada penetapan UU Cipta Kerja itu, yaitu pada tanggal 5 Oktober 2020 merupakan awal demonstrasi mahasiswa atau buruh yang terjadi sebagai wujud aksi penolakan dan kekecewaan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Penetapan tersebut menjadi masalah besar yang terjadi di negara Indonesia. Hal tersebut membuat seluruh mahasiswa dan buruh melakukan demonstrasi di beberapa daerah yang dianggap mahasiswa dan buruh merasa dirugikan, sehingga demonstrasi tidak bisa dielakkan selama 3 hari oleh mahasiswa dalam melakukan unjuk rasa di gedung DPR maupun DPRD di setiap daerah. Namun, jika dilihat dari sudut pandang lain, demonstrasi itu dapat menimbulkan hal-hal yang positif. Pertama, belajar menerapkan sistem demokrasi yang benar untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi di muka umum sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
Kedua, mendorong pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan yang akan merugikan masyarakat. Ketiga, menyadarkan masyarakat sekitar soal isu-isu yang sedang terjadi. Keempat, menambah solidaritas dan networking. Kelima, dapat menyampaikan tujuan bersama sebagai aksi penolakan pada pemerintah. Sama seperti yang ada di dalam teori konflik oleh Lewis Chaucer, bahwa masalah yang terjadi dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatif, tetapi konflik dapat menimbulkan dampak positif bagi berlangsungnya di dalam sosial yang terjadi di masyarakat. Di penjelasan saya mengenai teori konflik dari Lewis A. Chaucer, mengenai kasus masalah demonstrasi mahasiswa terhadap penolakan RUU Cipta Kerja yang ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2020. Terima kasih.